kelompok 4 yang beranggotakan saya, Anjeli Widawandari, Saya Gunia Jumanti. Saya Elvisari Margareta. Di sini kami akan menjelaskan materi validitas dan reliabilitas dalam evaluasi pendidikan Yang diampu oleh Ibu Irni Latifah Irsa. Selamat menyaksikan. Apa sih validitas itu? Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalitan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Nah, di sini ada yang namanya validitas. Bisa terlihat dari namanya, ya ini ada kata kunci valid ya, yang artinya benar. Jadi bisa kita simpulkan arti dari validitas itu sendiri adalah suatu ukuran atau alat ukur yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu tes. Nah, sebelum guru menggunakan suatu tes, itu hendaknya guru mengukur terlebih dahulu derajat validitasnya berdasarkan kriteria tertentu. Dengan kata lain, untuk melihat apakah tes tersebut valid, kita harus membandingkan dulu skor peserta didik yang didapat dalam tes dengan skor yang dianggap sebagai nilai baku. Nah, nilai baku ini atau bisa disebut juga dengan nilai yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Ada dua unsur penting dalam validitas. Nah, yang pertama itu ada validitas menunjukkan suatu derajat. Ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu keputusan atau tujuan yang spesifik, sebagaimana pendapat dari R.L. Thorndike dan Happy Hagen tahun 1977 bahwa validity is always in relation to a specific decision or use. Sementara itu, Groenland yang pada tahun 1985 mengemukakan ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu yang pertama ada faktor instrumen evaluasi, faktor administrasi evaluasi dan penskoran, dan faktor dari jawaban peserta didik itu sendiri. Faktor instrumen evaluasi. Dalam mengembangkan instrumen evaluasi, seorang evaluator harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi validitas instrumen dan berkaitan dengan prosedur penyusunan instrumen seperti silabus, kisi-kisi soal, petunjuk pengerjaan soal, dan pengisian lembar jawaban, kunci jawaban, penggunaan kalimat efektif, bentuk alternatif jawaban, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran. Dalam administrasi, evaluasi, dan penskoran, banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekeliruan, seperti alokasi waktu untuk mengerjakan soal yang tidak proporsional, memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara, peserta didik saling menyontek ketika ujian, kesalahan penskoran, termasuk kondisi fisik dan psikis peserta didik yang kurang menguntungkan. Dan yang ketiga, faktor jawaban dari peserta didik. Dalam praktiknya, faktor jawaban peserta didik justru lebih banyak berpengaruh daripada 2 faktor sebelumnya. Faktor ini meliputi kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara cepat tetapi tidak tepat, keinginan melakukan coba-coba, dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal berbentuk uraian. Dalam literatur modern tentang evaluasi, banyak dikemukakan tentang jenis-jenis validitas, antara lain validitas permukaan, validitas isi, validitas empiris, validitas konstruk, dan validitas faktor. Validitas permukaan itu sendiri yaitu menggunakan kriteria yang sangat sederhana, karena hanya melihat dari sisi muka atau tampang dari instrumen itu sendiri, yang artinya jika suatu tes secara sepintas telah dianggap baik untuk mengungkapkan fenomena yang akan diukur, maka tes tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat validitas permukaan, sehingga tidak perlu lagi adanya judgement yang lebih mendalam. Yang kedua, tadi validitas isi. Nah, validitas ini sendiri sering digunakan dalam penilaian hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Dan
perubahan-perubahan psikologis apa yang timbul pada diri peserta didik tersebut setelah memenuhi proses pembelajaran tertentu. Yang ketiga, validitas empiris. Validitas ini biasanya menggunakan teknik statistik, yaitu analisis korelasi. Hal ini disebabkan validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu, yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Namun, kriteria ini harus relevan dengan apa yang akan diukur. Validitas empiris disebut juga validitas dihubungkan dengan kriteria atau validitas statistik. Ada 3 macam validitas empiris. Yang pertama yaitu ada validitas prediktif, yang kedua validitas kongruen, yang ketiga validitas sejenis. Nah, validitas prediktif adalah jika kriteria standar yang digunakan untuk meramalkan prestasi belajar murid masa yang akan datang. Dengan kata lain, validitas prediktif ini bermaksud melihat hingga mana suatu tes dapat memperkirakan perilaku peserta didik pada masa yang akan datang. Sedangkan validitas kongruen adalah jika kriteria standarnya berlainan, misalnya nih, skor tes dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dikorelasikan dengan skor tes bahasa Inggris. Sebaliknya, jika kriteria standarnya sejenis, maka validitas tersebut disebut validitas sejenis. Misalnya nih, bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Validitas sejenis atau validitas tes adalah seberapa akurat suatu tes atau metode dalam mengukur sesuatu. Validitas tes dapat ditentukan dengan membandingkan hasil tes dengan tes valid lainnya. Kriteria khusus dalam validitas tes ini sendiri, Connie Semiawan Stembel pada tahun 1986 mengemukakan ada 8 kriteria sebagai bahan bandingan untuk merumuskan apa yang hendak diselidiki oleh suatu tes. Nah, yang pertama ada diferensiasi umur, kemajuan akademis, kriteria dalam pelaksanaan latihan khusus, kriteria dalam pelaksanaan kerja, penilaian, kelompok yang dipertentangkan, korelasi dengan tes lainnya, dan konsistensi internal. Dalam validitas empiris terdapat 3 cara. Yang pertama, korelasi produk momen dengan angka simpanan. Yang kedua, korelasi perbedaan peringkat atau rank difference correlation. Yang ketiga, korelasi diagram pencar atau scatter diagram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu korelasi produk momen yang memiliki rumus RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat yang memiliki keterangan R itu sebagai koefisien korelasi, sigma XY sebagai jumlah produk X dan Y. Kita akan menjelaskan satu contoh yaitu 10 orang peserta didik kelas 11 SMA mendapatkan nilai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris seperti berikut. Kita singkat nama-nama mereka dengan huruf-huruf yaitu A sampai J. Untuk nilai bahasa Indonesia yang A itu 5 dan nilai bahasa Inggrisnya 6. Yang B 7 dan 8, yang C 8 dan 7, yang D 5 dan 5, yang E 6 dan 7, yang F 7 dan 7, yang G 4 dan 5, yang H 5 dan 7, yang I 8 dan 8, dan yang terakhir J itu 6 dan 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah penyelesaian dalam korelasi produk momen dengan angka simpangan. Yang pertama, kita harus membuat tabel persiapan terlebih dahulu, lalu masukkan nilai masing-masing mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai X besar dan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai Y besar. Jumlahkan semua nilai yang ada di variabel X dan variabel Y, kemudian hitung rata-rata dari nilai X dan Y. Carilah nilai pada tiap-tiap kolom X maupun Y dengan jalan nilai tiap-tiap peserta didik kolom X maupun Y dikurangi dengan rata-rata X maupun Y. Carilah nilai pada tiap-tiap kolom X kuadrat maupun Y kuadrat dengan jalan mengkuadratkan masing-masing nilai pada kolom X maupun Y. Carilah nilai pada kolom X dengan jalan mengalihkan tiap-tiap nilai dalam kolom X
dengan nilai-nilai dalam kolom Y. Selanjutnya baru kita bisa menghitung perhitungan korelasi produk momen dengan angka simpangan. Seperti pada tabel kita udah dapat nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat maupun X dikali Y. Untuk mencari sigma itu kita jumlahkan nilai dari peserta didik pertama sampai 10 itu kita dapat 61. Terus kita untuk mencari rata-ratanya atau X barnya itu dengan 61 dibagi dengan 10 yaitu 6,1. Begitu juga dengan nilai bahasa Inggris. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X itu X bar dikurangkan dengan nilai yang ada pada setiap peserta didik. Seperti 6,1 itu 6,1 kita kurangkan dengan 5 atau 5 dikurangkan dengan 6,1 itu akan menghasilkan minus 1,1. Begitupun dengan peserta didik selanjutnya. Selanjutnya kita mencari nilai bahasa Inggris Y, yaitu dengan cara nilai rata-ratanya itu kan 6,6. Jadi 6 kita kurangkan dengan 6,6 akan mendapatkan hasil minus 0,6. Begitu juga yang seterusnya. Selanjutnya kita kuadratkan X kuadrat X yang tadi kita dapat itu akan menghasilkan minus 1,1 kuadrat itu akan menghasilkan 1,21. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk mendapatkan rata-ratanya, rata-rata X kuadrat kita tinggal menjumlahkan seluruhnya. Selanjutnya Y kuadrat yaitu untuk bilangan Y minus 0,6 kita kuadratkan yaitu minus 0,6 dikali dengan minus 0,6 sehingga menghasilkan 0,36. Jadi untuk yang lainnya juga sama begitu sehingga kita dapat itu jumlah nilainya atau sigmanya untuk Y kuadrat itu 10,6. Selanjutnya untuk X, Y, dan Y kita tinggal kalikan aja minus 1,1 dikalikan dengan minus 0,6 itu akan menghasilkan 0,66. Begitu juga dengan peserta didik lainnya dan kita akan mendapatkan rata-rata dari X, kita akan mendapatkan jumlah dari nilai X dan Y atau sigmanya yaitu 10,4. Nah, tadi kita kan udah mengetahui tuh rumus dari korelasi produk momen dengan angka simpangan. Tadi kan udah dijelaskan yang pertama itu RXY itu sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat. Itu kita sigma XY itu kan kita udah dapat tadi dari tabel 10,4 kita masukkan ke rumus. Terus juga sigma X kuadrat tadi itu kan juga udah dapat itu 16,9 dan juga sigma Y kuadrat itu udah dapat 10,4. Jadi RXY sama dengan 10,4 per akar 16,9 dikali 10,4. Jadi akan menghasilkan 10,4 per akar 175,76. Sehingga hasil akhirnya yaitu 0,784. Selanjutnya yaitu yang kedua, korelasi perbedaan peringkat. Kita ada rumus yaitu R sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat minus 1. Dengan memiliki keterangan R itu sebagai koefisien korelasi, 1 dan 6 itu sebagai bilangan tetap, D itu perbedaan antara dua peringkat, dan yang N itu sebagai jumlah sampel. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu carilah peringkat dari tiap-tiap mata pelajaran dengan cara mengurutkan nilai-nilai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Selanjutnya, jika terdapat nilai-nilai yang sama, misalnya ada dua nilai yang sama, maka kita jumlahkan nilai peringkat pertama dengan nilai peringkat kedua. Kemudian dibagi dua. Dengan demikian, kedua orang tersebut memperoleh peringkat yang sama. Semakin besar nilai yang diperoleh, semakin tinggi kedudukan peringkat dalam kelompoknya. Selanjutnya, carilah perbedaan antara peringkat dengan jalan mengurangkan peringkat mata pelajaran satu dengan mata pelajaran kedua.
Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan peringkat yang diperoleh kemudian dikuadratkan. Cara perhitungan korelasi perbedaan peringkat yang seperti yang ada di tabel itu X, Y, Rx, Ry, D, dan D kuadrat. Untuk D itu kan 8 dikurangkan dengan 7,5 itu akan menghasilkan 0,5 yaitu D. Terus D-nya kita kuadratkan sehingga menghasilkan 0,25. Begitu juga dengan seterusnya, dan kita akan mendapatkan jumlah dari D kuadrat itu 34. Seperti yang sudah dijelaskan kita tadi dari rumus korelasi perbedaan peringkat itu kita udah dapatkan tadi kan rumusnya R sama dengan 1 minus 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat minus 1. Jadi kita masukkan untuk D kuadrat tadi kita udah dapat yaitu 34, sedangkan N itu jumlah peserta didiknya yaitu 10 orang. Jadi R sama dengan 1 minus 6 dikalikan dengan 34 per 10 dikali 10 kuadrat minus 1. Jadi didapatkan itu R sama dengan 1 minus 204 per 990, sehingga hasil akhirnya yaitu 0,79. Selanjutnya yang ketiga yaitu korelasi diagram pincar yang memiliki rumus R sama dengan N besar dikalikan dengan sigma F UX UY minus F X UX dikalikan dengan FY UY per akar dari N besar dikali F X U kuadrat minus F X UX kuadrat dikali dengan N besar dikali FYU kuadrat Y minus FYUY kuadrat. Nah, kita udah dapat yaitu dalam fisikanya kita mendapatkan contoh soal fisika yang mendapatkan nilai. Ini contohnya udah dijelaskan di tabel. Selanjutnya kan kita udah dapat nilainya, itu kan ada nilai batas atas dan batas bawahnya. Nah, untuk nilai batasnya itu kita ambilkan untuk kan 90 sampai 99, kita ambil batasnya yaitu 94,5, 84,5, 74,5, 64,5, 54,5, 44,5 itu untuk nilai fisika. Sedangkan untuk nilai matematika kita ambil itu 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Dengan UX dan UY itu kita ambil minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, itu udah kita dapatkan dari tabel, kita tinggal masukkan aja, itu kan udah dapet tuh. Ini kita masukkan aja dari nilai sama kayak nilai rata-ratanya. Itu kita kan udah dapat tuh nilai fx nya untuk nilai matematikanya itu kan 7, 15, 25, 23, 20 dan seterusnya. Nah, untuk fx dan ux itu kita dapatkan dari itu kan fx-nya 7, kita kalikan dengan yang di atas itu kan matematikanya itu minus 2, jadi minus 2 dikalikan dengan 7 itu sama dengan minus 14. Sedangkan fx ux u kuadrat itu kita dapatkan dari minus minus 2 itu kan sebagai u-nya kita kuadratkan, minus 2 dikali dengan minus 2 itu kan 4, terus kita kalikan dengan fx-nya yaitu 7, jadi hasilnya itu 28. Sedangkan fux uy itu kita dapatkan dari minus 2 itu kan minus 2 dari matematika, terus dikalikan dengan minus 1 dari fisika, terus kita kalikan dengan 1 itu akan menghasilkan hasilnya 2. Selanjutnya juga kita kalikan lagi untuk selanjutnya itu minus 2 dikali minus 2 dikali dengan 3 itu hasilnya 12. Terus minus 2 dikali dengan minus 3 dikali dengan 3 itu hasilnya 18, sehingga kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan 32. Begitu juga dengan seterusnya kayak
minus 1, 0, 1, 2, dan 3-nya. Dan juga nilai fisikanya juga sama, rumusnya begitu, FUX. UY-nya itu kita kalikan nilai UX dan UY-nya, baru kita kalikan dengan nilai yang didapatkan oleh siswa. Sehingga kita akan dapatkan FX itu, FX akhir itu, FUX UY dari matematika maupun dari fisika itu sama, yaitu 125. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, kita udah dijelaskan dengan tabel dan kita juga dapat rumus, bisa kita masukkan. Untuk N-nya itu N besarnya itu kita dapatkan yaitu 100. Nilainya yaitu 100. Terus untuk nilai sigma FU X UY itu 125. Terus FX UX itu nilainya itu minus 60. Bukan minus, maaf, 64. Terus FY UY itu minus 55. Terus kita masukkan untuk FX U2 U kuadrat X itu kan 236. Yang kita masukkan juga, begitu juga yang lainnya. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu R sama dengan 100 dikali 125 minus 64 dikali minus 55 per akar 100 dikali 236 minus 64 kuadrat, terus dikali 100 dikali 253 minus 55 kuadrat. Jadi akan mendapatkan hasil yaitu 16.020 per akar 19.594 dikali dengan 22.275, sehingga kita mendapatkan R-nya itu sama dengan 0,77. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan dalam statistik koefisien korelasi dinotasikan dengan R, besarnya koefisien korelasi tidak akan lebih kecil atau sama dengan minus 1,00 atau tidak akan lebih besar sama dengan plus 1,00. Hal ini kita dapat fungsikan dengan minus 1,00 itu lebih kecil dari R dan lebih besar R sama dengan plus 1,00, sehingga R-nya itu kita artikan sebagai R plus 1,0 itu sebagai korelasi sempurna positif, sedangkan minus 1,00 itu kita artikan sebagai korelasi sempurna negatif. Untuk menafsirkan koefisien korelasi dapat menggunakan kriteria sebagai berikut, yaitu 0,81 sampai 1,0 itu sangatlah tinggi, 0,61 sampai 0,80 itu tinggi, 0,41 sampai 0,60 itu cukup, 0,21 sampai 0,40 itu rendah, sedangkan 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah. Yang keempat, validitas konstruk. Validitas konstruk sering juga disebut validitas logis. Validitas konstruk berkenaan dengan pertanyaan hingga mana suatu tes betul-betul dapat mengobservasi dan mengukur suatu psikologis yang merupakan deskripsi perilaku peserta didik yang akan diukur oleh tes tersebut. Validitas konstruk banyak dikenal dan digunakan dalam tes-tes psikologis untuk mengukur gejala perilaku yang abstrak seperti kesetiakawanan, kematangan emosi, sikap, motivasi, minat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, validitas faktor. Dalam penilaian hasil belajar, sering digunakan skala pengukuran tentang suatu variabel yang terdiri atas beberapa faktor. Faktor-faktor evaluasi pembelajaran prinsip, teknik, prosedur tersebut diperoleh berdasarkan dimensi atau indikator dari variabel yang diukur sesuai dengan apa yang terungkap dalam konstruksi teoretisnya. Meskipun variabel terdiri atas beberapa faktor, tetapi prinsip homogenitas untuk keseluruhan faktor harus tetap dipertahankan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu faktor dengan faktor yang lain. Dengan demikian, kriteria atau kriterium dapat digunakan dalam validitas faktor. Ini dapat diketahui dengan menghitung homogenitas skor setiap faktor dengan total skor dan antara skor dari faktor yang satu dengan
skor dari faktor yang lain. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama, tetapi waktu dan kesempatan yang berbeda. Menurut Gromlott pada tahun 1985, beliau mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu panjang tes, sebaran skor, tingkat kesukaran, dan objektivitas. Konsep reliabilitas mendasari kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi pada suatu proses pengukuran atau pada nilai tunggal tertentu sehingga menyebabkan perubahan pada susunan kelompok. Misalnya, seorang guru ingin mengetes peserta didik dengan instrumen tertentu dan peserta didik mendapatkan nilai 70. Kemudian, pada kesempatan yang berbeda dengan instrumen yang masih sama, guru mencoba melakukan tes kembali. Ternyata, peserta didik mendapatkan nilai 75. Artinya, tes tersebut tidak reliable karena terjadi kesalahan pengukuran. Tes yang reliable adalah apabila koefisien reliabilitasnya tinggi dan kesalahan baku pengukurannya itu rendah. Menurut perhitungan produk moment dari Pearson, itu ada 3 macam jenis reliabilitas. Yang pertama ada koefisien stabilitas, yaitu jenis reliabilitas yang menggunakan teknik tes dan retest, yaitu dengan memberikan tes kepada sekelompok individu, kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Cara memperoleh koefisien stabilitas yaitu dengan mengorelasikan hasil tes pertama dengan hasil tes kedua dari kelompok yang sama, tes yang masih sama, tetapi waktunya yang berbeda. Jika antara waktu tes pertama dan tes kedua itu cukup lama, kemudian diadakan latihan-latihan tambahan, maka bisa jadi pada tes kedua itu nilainya akan lebih besar daripada nilai pada tes yang pertama. Yang kedua, itu ada koefisien ekuivalen, yaitu jika mengorelasikan 2 buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama, metode yang digunakan untuk memperoleh koefisien ekuivalen adalah metode dengan menggunakan 2 buah bentuk tes yang paralel. Syarat yang harus dipenuhi untuk kedua tes paralel yaitu kriteria yang dipakai pada kedua tes sama, masing-masing tes dikonstruksikan tersendiri, jumlah item, isi, dan corak sama, tingkat kesukaran sama, serta petunjuk waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes dan contoh juga sama. Kesalahan pada teknik ini biasanya bersumber dari derajat keseimbangan antara 2 tes tersebut, serta kondisi tempat yang mungkin berbeda pada kelompok tes pertama dengan tes kedua, meskipun dilakukan pada waktu yang sama. Nah, yang ketiga yaitu ada koefisien konsistensi internal, di mana reliabilitas yang didapat dengan jalan mengorelasikan 2 buah tes dari kelompok yang sama. Akan tetapi diambil dari butir-butir yang bernomor genap untuk tes pertama dan ganjil untuk tes yang kedua. Atau teknik ini biasa disebut dengan split half, yaitu tes yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian dikorelasikan butir soal yang bernomor ganjil pada belahan pertama atau X, sedangkan yang bernomor 2 itu dalam belahan kedua atau Y. Untuk membagi tes menjadi 2 bagian dapat dilakukan dengan jalan mengambil nomor soal secara acak. Akan tetapi jumlahnya tetap harus sama untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk menghitung koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal, itu dapat digunakan analisis korelasi seperti pada pengujian validitas. Nah, khusus bagi perhitungan koefisien konsistensi internal untuk memperoleh angka koefisien korelasi secara menyeluruh dari tes dengan menggunakan rumus Spearman-Brown. Ini rumusnya.
di mana keterangan N yaitu panjang tes yang selalu sama dengan 2, karena seluruh tes itu adalah 2 dikali setengah. Selain menggunakan rumus Spearman-Brown, kita juga bisa menggunakan teknik Kuder-Richardson atau yang populer dengan istilah KR20. Selain itu juga kita bisa menggunakan teknik Cronbach-Alpha atau koefisien alpha. Nah, untuk butir soal yang bersifat dikotomi seperti pilihan ganda, varian butir soal diperoleh dengan rumus Rho 2X sama dengan PI XI, di mana PI tingkat kesukaran pada soal. Di sini ada contoh 10 orang peserta didik dites pada mata pelajaran IPS dan IPA. Jumlah soal masing-masing 5 buah, di mana 2 buah nomor genap diambil dari hasil tes IPA dan 3 buah nomor ganjil itu dari hasil tes IPS. Nah, ini ada tabel data dari nilai 10 orang peserta didik dalam mata pelajaran IPA dan IPS. Selanjutnya di sini ada dua gambar tabel, di mana tabel yang sebelah kiri itu nilai 10 orang peserta didik yang tadi dalam mapel IPA IPS, sedangkan tabel yang sebelah kanan itu perhitungan koefisien konsistensi internal. Nah, pada perhitungan koefisien konsistensi internal ini di tabelnya ada X. X ini sebagai skor IPA yang bernomor genap, sedangkan Y skor IPS untuk yang bernomor ganjil. Nah, kita lihat pada si X yang skor IPA nomor genap. Di sini nama siswa A itu skornya 8 dan 6. Maka pada tabel perhitungan koefisien konsistensi internal dapatlah X-nya itu 14 karena dari penjumlahan 8 dan 6. Selanjutnya, pada bagian C, pada skor IPS nomor ganjil itu ada 8, ada skor 7, ada skor 10. Nah, ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 25. Begitupun dengan seterusnya, dengan nama B, skor IPA 7, ditambah dengan 7, maka dapatlah X-nya 14. Skor IPS 6, skornya 7, skornya 5, maka dapatlah hasilnya 18. Ya. Nah, kemudian kalau sudah diskorkan semua, dijumlahkan semua antara X dan Y, kita akan mencari rata-rata, di mana seluruh X ini, nilai X ini, kita jumlahkan lalu dibagi dengan 10. Maka dapatlah hasilnya rata-ratanya 13, begitupun dengan si Y. Dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data, lalu dapatlah rata-ratanya 19. Nah, selanjutnya untuk X yang bagian X yang ini itu didapat dari X yang skor IPA tadi itu 14 dikurangin dengan nilai rata-rata. Kan tadi dapatnya 13, maka 14 dikurangi 13, maka dapatlah positif 1. Begitupun dengan si skor IPS yang nomor ganjil. Tadi kan setelah dijumlahkan hasilnya 25, kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya si Y tadi dapatnya 19, maka dapatlah si Y-nya positif 6. Begitupun dengan seterusnya, 14 dikurang 13 positif 1, 18 dikurang 19 itu maka dapat hasilnya negatif 1. Oh ya, by the way buat teman-teman, ini terjadi kesalahan pada tabel Y. Ini seharusnya 18, bukan 8 ya nilainya. Nah, selanjutnya kita kuadratin X yang kita dapat plus 1 ini tadi kita kuadratin, maka dapatlah kuadratnya 1. Untuk si nilai Y-nya positif 6 kita kuadratin, maka dapatlah 36. Nah, yang ketika yang sudah dikuadratkan ini tadi kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya 22. Ya, untuk yang X kuadrat. Untuk bagian Y kuadrat itu dapatnya 90. Nah, selanjutnya kita kali antara X dan Y-nya kita kali. Positif 1 dikali positif 6 sama dengan 6. Selanjutnya positif 1 dikali dengan negatif 1, maka dapatlah hasilnya negatif 1. Nah, setelah dikali, maka dapatlah totalnya itu ada 29. Nah, selanjutnya
Setelah kita jumlahkan pada tabel slide sebelumnya tadi, lalu kita masukkan dalam rumus RXY sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat, di mana sigma XY-nya tadi kita memperoleh 29, sigma X kuadratnya kita peroleh 22, dan sigma Y kuadrat kita peroleh 90. Selanjutnya, akar 22 ini dikali 90, maka dapatlah akar 1980. Maaf teman-teman, ini terjadi typo, kesalahan penulisan, itu seharusnya 29 bukan 20. Selanjutnya, 29 per hasil nilai akar dari 1980 ini, maka dapatlah hasilnya 0,65. Untuk menghitung seluruh tes, itu dapat menggunakan rumus Spearman-Brown. Nah, seperti ini rumusnya, tinggal kita masukkan saja yang sudah kita dapatkan tadi. 2 dari rumus dikali dengan yang kita dapat dari rumus RXY ini 0,65 dibagi 1 plus 2 dikurang 1 dikali dengan 0,65. Maka dapatlah hasilnya 1,30 per 1,65 atau hasilnya 0,787. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.